Dua energi spiritual yang tak terbatas dan kejam berdesir dan bergelombang di udara di atas alun-alun utara. Ketika energi spiritual saling menekan satu sama lain, sebuah badai tampaknya telah terbentuk, dengan dahsyat bertiup melintasi bentangan dunia ini. Fase akhir Huatian. Cahaya gelap dan dingin muncul di mata merah darah Suesi. Menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya telah meletus sepenuhnya, lengkungan jahat di sudut mulutnya semakin tebal. Perasaannya memang benar. Orang di depannya, Mu Chen, belum menembus level Tong Tian. Di mana tepatnya orang yang berada di fase akhir Huatian ini mendapatkan keberanian untuk melompat-lompat di depannya. Suesi, yang belum pernah merasakan hasil pertarungan Mu Chen yang menakjubkan, tidak akan tahu. Demikian pula, para siswa dari Akademi Taiding juga tidak akan tahu. Namun, para siswa dari Akademi Beichang mengetahui akan hal itu. Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong, Suesi tidak peduli apakah orang di depannya, Mu Chen, benar-benar tangguh atau hanya bertingkah sok jago. Selama dia mengambil tindakan, dia secara alami akan mengetahuinya. Oleh karena itu, sambil melangkah keluar, dia mulai membentuk segel tangan. Detik berikutnya, energi spiritual bercahaya merah darah yang tersisa di cakrawala menyembur keluar. Seketika, bau anyir darah tercium, sebelum berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang turun dari langit. Hurblar. Saat gelombang darah menyembur keluar, jejak tangan berdarah itu melolong saat turun, bahkan menyebabkan udara tertekan hingga meledak. Tindakan Suesi ini telah membuat ekspresi beberapa orang menjadi serius. Sebelumnya, saat melawan Luoli, serangannya terlalu ganas, sehingga orang-orang tidak dapat memahami betapa kuatnya dia dalam pandangan sekilas. Namun, setelah benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, semua orang akhirnya tahu bahwa kekuatannya sangat dekat dengan level Tong Tian fase menengah. Blas. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah sidik jari berdarah yang hendak menekannya. Energi spiritual yang terbakar dengan api biru menyebar seperti lautan api. Detik berikutnya, langit berbintang muncul di belakangnya, sebelum seekor harimau putih menginjak udara dan muncul. 4 Dewa Rasi Suci, segel ilahi harimau putih. Tinju Mu Chen bergemuruh saat segel ilahi macan putih berubah menjadi meteor hitam yang menyala-nyala. Membelah cakrawala, ia menabrak sidik jari yang berdarah. Blar. Energi spiritual yang tidak menentu saling mempengaruhi satu sama lain, sebelum melonjak melintasi cakrawala. Ketika gelombang kejut energi spiritual raksasa menyebar, tanah langsung retak. Meski begitu, kedua sosok di dalam alun-alun itu berdiri kokoh dan anggun, tanpa bergerak sedikit pun. Bagi mereka, gelombang kejut semacam ini tidak menimbulkan goyangan sedikit pun. Ketika fluktuasi energi spiritual di dalam alun-alun perlahan menghilang, semua orang melihat sekilas ke arena, yang telah retak dan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Mengalihkan pandangan mereka ke arah dua sosok yang belum bergerak, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Saat tatapan kedua sosok di dalam alun-alun itu saling bertemu antara pupil hitam dan pupil merah darah, bayangan dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul dari dalam. Luar. Keduanya bergerak pada saat yang sama, mirip dengan dua seberkas cahaya yang memancar. Menuju ke tengah alun-alun yang luas, mereka saling bertabrakan. Bayangan yang tersisa muncul saat kedua sosok itu melanjutkan pergelutan mereka. Mereka berdua secara tak terduga memilih cara pertarungan tangan kosong yang paling kejam. Tatapan semua orang tertuju pada dua sosok buram di dalam alun-alun itu, dan energi spiritual yang tidak menentu terus-menerus meletus seperti badai. Ketika kedua sosok itu melanjutkan pertukaran berturut-turut, gelombang demi gelombang meluas, menghancurkan dan membelah tanah. Blar. Kedua sosok itu melanjutkan pertukaran mereka saat angin tinju mereka menghantam satu sama lain dengan keras, menyebabkan tanah tempat mereka berdiri runtuh. Hal ini menyebabkan mereka mundur, tergelincir di tanah saat mundur ratusan meter, meninggalkan bekas yang panjang. Banyak orang menahan napas dalam diam, bahkan tidak berani menarik napas dengan keras. Beberapa siswa dari Akademi Taiding benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu bertarung setara dengan Suesi dalam perkelahian yang begitu intens. Terlebih lagi, lawan Suesi saat ini hanya berada di fase akhir Huatian. Dulu, ketika dia menghadapi lawan pada tahap itu, dia terlihat mendominasi dan meraih kemenangan.
Di barisan depan siswa Akademi Taiding, ekspresi muram terlihat di wajah Liu Zheng. Melihat sosok pemuda di kejauhan, dia berpikir, top 3 di peringkat surgawi ini benar-benar hebat. Ternyata kamu punya kemampuan juga. Di alun-alun yang luas, bayangan gelap dan mendung muncul di wajah tampan Suesi. Menatap Mu Chen dengan erat, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen mampu menjadi top 3 di peringkat surgawi Akademi Bei Chang. Meskipun dia berada di fase akhir Huatian, energi spiritualnya agak aneh. Terlebih lagi, tubuhnya juga tampak sangat kuat. Tidak heran mengapa dia memiliki keyakinan seperti itu. Namun, meski kamu mengandalkan itu, aku khawatir kamu masih tidak bisa mundur dengan aman dari sini. Niat dingin muncul dari dalam mata merah darah Suesi. Kemampuan tempur sebenarnya dari Mu Chen ini benar-benar melampaui penampilan luar dari kekuatannya. Namun, ingin mengandalkan itu untuk mengalahkannya sungguh terlalu naif. Seni Dewa Darah, sungai darah menusuk surga. Tubuh Suesi melesat ke arah langit. Dengan tepukan telapak tangannya, cahaya berdarah yang menutupi langit mulai menyatu, sebelum berubah menjadi sungai darah yang berputar. Saat sungai darah berliku-liku di sekelilingnya, ia tampak mirip dengan naga darah, sementara aura darah yang menakjubkan terpancar darinya. Mendekan! Suesi meraung marah, mengirimkan telapak tangannya ke bawah. Membawa kekuatan yang sangat mencengangkan dan kejam, sungai darah yang bergolak, terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas, langsung menuju ke arah Mu Chen. Semua orang tahu bahwa Suesi sudah berencana menggunakan kekuatan aslinya untuk menghadapi Mu Chen. Namun, Mu Chen bukanlah seseorang yang bisa dia tekan begitu saja. Meskipun Suesi ini mungkin lebih kuat dan bahkan lebih sombong daripada Gu Tianyan, Mu Chen saat ini bisa dikatakan telah tumbuh lebih kuat beberapa kali lipat sejak perang perburuan. Kali ini, bukan giliranmu untuk menindas orang lain. Sosok Mu Chen mundur dengan eksplosif, sebelum membentuk segel menggunakan tangannya yang membuat orang merasa terpesona. Detik berikutnya, energi spiritual yang bergolak terbakar dengan api biru mirip dengan air banjir meletus darinya. Sekali lagi, langit berbintang mulai mengembun di belakangnya. Saat api biru itu berdesir, fluktuasi energi spiritual yang sangat menakjubkan melonjak ke langit. Ewa! Teriakan yang jelas dan bergema terdengar. Sesaat kemudian, seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dari dalam langit berbintang. Burung raksasa itu dibalut api yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti binatang ilahi yang hidup di dalam api. Dengan kepakan sayapnya, suhu seluruh bentangan wilayah langsung meningkat secara eksplosif. Bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi karena panas yang terpancar darinya. Itu adalah saat Su Xuan dan yang lainnya memandang ke arah burung raksasa berwarna merah menyala yang muncul dari langit berbintang, semua ekspresi mereka terlihat sedikit terkejut. 4 Dewa Rasi Suci, segel ilahi burung vermilion. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mu Chen dengan marah mengirimkan telapak tangannya keluar. Detik berikutnya, langit berbintang di belakangnya hancur dan runtuh. Mengepakkan sayapnya yang menyala-nyala, burung raksasa berwarna merah menyala itu mengeluarkan suhu mengerikan yang cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, ia dengan kejam menghantam sungai darah yang menuju ke arahnya. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Mu Chen, segel ilahi burung vermilion dari 4 Dewa Rasi Suci menjadi semakin kejam. Kontrol yang dia miliki atas seni ilahi ini bisa dikatakan semakin mendekati kesempurnaan. Enges! Saat kedua kekuatan itu saling bertabrakan, sungai darah langsung meletus dengan kabut berdarah yang memenuhi langit. Tanpa diduga, sungai darah yang terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas dihilangkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Suesi akhirnya mengalami beberapa perubahan. Bahkan jika ia dilempar ke dalam lautan api, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun, di depan matanya, burung itu justru bisa membakar apapun yang ada di depannya. Seni ilahi macam apa yang dia gunakan? Terlepas dari itu, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merenung dan berpikir. Dengan ekspresi dingin dan beku di wajahnya, Mu Chen memberikan tamparan keras. Detik berikutnya, kobaran api meletus dari burung vermilion. Menyapu, sungai darah itu segera menguap. Ewa! Setelah menguapkan aliran darah tanpa jejak, burung vermilion berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan membelah cakrawala.
Akhirnya, di bawah tatapan mata Suesi yang berubah dengan cepat, benda itu menghantam tubuhnya dengan keras. Bluar! Api langsung meletus di cakrawala, tampak sangat menyilaukan. Banyak siswa dari Akademi Beichang mulai bersorak dengan keras. Serangan balik Mu Chen dilakukan dengan sangat indah sehingga tidak ada satu hal pun yang membuat orang khawatir. Sebaliknya, para siswa dari Akademi Taiding, wajah mereka agak pucat, dan tidak lagi memiliki ekspresi provokatif. Luar biasa, tidak dapat menahan diri, Su Xuan dan yang lainnya menghela nafas kagum. Bertentangan dengan mereka, Luoli mengangkat wajahnya yang menawan dan menatap lekat-lekat ke tempat di mana api merembes secara keseluruhan, sementara alisnya mulai berkerut. Mu Chen juga mengangkat kepalanya. Petir hitam melintas di mata hitamnya saat dia menatap tempat api berkobar. Pada saat ini, suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Jika kamu bahkan tidak dapat memblokir gerakan ini, menurutku yang terbaik adalah kamu keluar dari Akademi Beichang. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua siswa Akademi Beichang tercengang. Tanpa diduga, Suesi belum dikalahkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala menuju tempat yang terbakar oleh api. Sampai sekarang, kobaran api sudah benar-benar mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, semua orang dapat melihat sosok yang terbungkus dalam baju besi berwarna merah darah. Seperti dewa pembantai, ia perlahan muncul di langit. Pada saat ini, bau darah di hamparan wilayah ini sepertinya semakin kental. Saat aura berbau darah menyebar ke seluruh langit, pandangan semua orang tertuju ke udara. Di sana, saat apinya menyusut dan menghilang, sesosok tubuh yang mengenakan baju besi berwarna darah muncul di depan mata mereka. Armor berwarna darah ini tampak sangat jahat dan menyeramkan, sementara warnanya yang seperti darah sangat mencolok mata, membuatnya tampak seolah-olah terkondensasi dari darah. Permukaan armor itu ditutupi dengan paku runcing yang sangat tajam. Dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa mereka mengandung kekuatan membunuh yang menakjubkan. Ada juga banyak kelompok rune misterius yang bersinar dan berkilau, dan dipenuhi dengan jejak kedengkian. Baju besi ini benar-benar seperti senjata luar biasa untuk membunuh orang. Saat Luoli menatap pelindung darah itu, pupil matanya mulai berkontraksi. Dengan suara lembut, dia bergumam, dia benar-benar bisa membentuk armor Dewa Darah. Armor Dewa Darah. Su Xuan dan yang lainnya menyuarakan keraguannya. Tentu saja hal ini asing bagi mereka. Meski begitu, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya armor darah itu. Ini adalah teknik kultivasi unik dari klan Dewa Darah. Teknik ini memungkinkan seseorang untuk memurnikan tubuh dan darahnya menjadi bentuk baju besi. Hal ini akan menghasilkan peningkatan besar pada kekuatan bertarung seseorang. Pada saat yang sama, baik dalam menyerang maupun bertahan, akan diperkuat. Luoli menjelaskan dengan suara lembut, dengan kekuatan Suesi, begitu dia mengaktifkan armor Dewa Darah itu, bahkan jika dia berhadapan dengan seseorang di fase tengah Tongtian, dia masih bisa melakukan perlawanan. Setelah mendengar itu, ekspresi Su Xuan dan yang lainnya sedikit berubah. Memang benar, untuk memiliki keterampilan dan kartu truf seperti itu, tidak dapat disangkal bahwa Suesi ini adalah anggota klan Dewa Darah. Kalau begitu, Mu Chen, Su Xuan berkata dengan nada khawatir. Bertentangan dengan dia, melihat sosok kurus di alun-alun, Luoli tersenyum tipis. Keyakinan yang lebih besar untuk Mu Chen hadir dalam pupil matanya yang jernih saat dia menjawab, dia tidak akan kalah. Melihat jawaban Luoli, Su Xuan tidak melanjutkan bertanya lagi. Memang benar, meskipun Suesi ini tidak mudah untuk dihadapi, apakah Mu Chen adalah orang yang sederhana? Sejak dia memasuki Akademi Beichang, tidak ada satu orang pun yang benar-benar mampu menekan harimau ganas itu yang mulai menunjukkan kemampuannya yang menjulang tinggi dan luar biasa. Meskipun Suesi ini tangguh, di mata Su Xuan dan yang lainnya, ini mungkin masih belum cukup. Di dalam alun-alun, tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Mu Chen juga menatap Suesi yang mengenakan armor darah yang melayang di udara, sementara sedikit keheranan muncul di matanya. Jelas sekali, dia juga telah mendeteksi keanehan dari pelindung darah itu. Klan Dewa Darah ini, mereka benar-benar memiliki beberapa aspek unik. Mampu memaksaku untuk mengeluarkan armor Dewa Darah ini, kamu tidak terlalu buruk. Di udara, Suesi menundukkan kepalanya sambil mengirimkan tatapan dingin dan menyeramkan ke arah Mu Chen.
Saat suaranya yang rendah dan dalam terdengar, bau anyir darah menyebar. Setelah armor Dewa Darah dipanggil, itu harus direndam dengan darah musuh. Mengatakan itu, Suesi perlahan mengepalkan tinjunya erat-erat. Gelombang darah menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit ternoda oleh aura berdarah. Oleh karena itu, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormatinya. Blaz. Saat kata terakhir Suesi terdengar, cahaya dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya yang merah darah. Mengambil langkah ke depan, suara robekan terdengar dari tubuhnya saat dia menembus angkasa. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Mu Chen saat tinjunya keluar. Darah segar tampak menggeliat di kepalan tangannya, sementara fluktuasi yang menakutkan berdesir saat darah itu mengembun. Ngoas 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 mengaum. Namun, saat tinju Suesi bergemuruh, cahaya serupa muncul dari tubuh Mu Chen, sementara bayangan naga tampak terbentuk. Saat auman naga bergema, sisa bayangan telah muncul di posisi aslinya. Bluars. Saat tinju Suesi turun, cahaya berdarah memancar keluar, menghancurkan bayangan yang tersisa menjadi berkeping-keping. Tanah di bawahnya juga runtuh, menyebabkan retakan raksasa bercabang dengan cepat. Saat ini, sosok Mu Chen muncul puluhan meter jauhnya. Melihat celah yang meluas dengan cepat di tanah, ekspresinya membeku sesaat. Setelah memanggil armor Dewa Darah itu, kekuatan Suesi benar-benar meningkat satu tingkat. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat tinju Suesi mendarat di udara tipis, senyum mengejek muncul di matanya. Dianugerahi armor Dewa Darah, tidak hanya meningkatkan kekuatannya, kecepatannya juga meningkat. Cahaya berdarah muncul dari tubuh Suesi. Detik berikutnya, sosok Suesi menghilang dari tempatnya berada. Seperti hantu, kali berikutnya dia muncul kembali tepat di depan Mu Chen. Cahaya redup muncul di mata Mu Chen. Melanjutkan keputusannya untuk tidak menghadapi Suesi saat ini secara langsung, dia mengaktifkan seni naga mengangkasa. Saat kecepatannya meningkat secara eksplosif, dia dengan cepat mundur, menghindari angin kencang yang cukup untuk menyebabkan cedera serius. Accelerate. Namun, saat dia mundur, sosok Suesi mengikuti dan menempel padanya. Tinju angin yang membelah cahaya berdarah menghantam udara, bahkan menyebabkan ruang terguncang hingga sedikit terdistorsi. Seleret-ret-ret-ret. Di dalam alun-alun yang luas, kedua sosok itu tampaknya telah mendorong kecepatan mereka hingga batas maksimal, saat sisa bayangan muncul satu demi satu. Kecepatan yang ditampilkan keduanya menyebabkan banyak siswa merasa tercengang. Sangat cepat. Su Xuan dan yang lainnya menghela napas kagum. Mengikuti penghindaran dan pengejaran berkecepatan tinggi oleh keduanya, bahkan mereka hanya mampu membedakan secara samar dua sosok yang tampak buram. Kecepatan mereka terlalu cepat. Namun, Mu Chen terus menghindar. Saat Su Xuan dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka ke arah alun-alun, siapapun akan tahu bahwa Mu Chen saat ini sedang sepenuhnya ditekan. Setelah memanggil armor Dewa Darah, kekuatan Suesi meningkat cukup pesat. Dengan serangan tajam yang datang darinya, bahkan Mu Chen tidak berani menghadapinya dengan santai. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Lebih jauh lagi, ini akan membantu menyalakan api semangat dalam diri orang-orang dari Akademi Taiding. Saat ini, mata mereka sudah memancarkan cahaya, menunggu saat Mu Chen melakukan kesalahan. Luoli juga menatap alun-alun dengan erat. Namun, dia tidak cemas atau khawatir seperti Su Xuan dan yang lainnya. Bertentangan dengan mereka, dia bisa merasakan bahwa meskipun Mu Chen terus-menerus menghindar, gerakannya tidak panik. Selama penghindarannya, ada juga jeda di antara mereka. Jelas, dia seharusnya merencanakan sesuatu, daripada menghindar dengan panik ke segala arah setelah ditekan oleh Suesi. Meskipun dia tidak terlalu paham dengan apa yang dilakukan Mu Chen, karena Mu Chen telah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu, tentu saja, pasti ada alasannya. Karena sangat akrab dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen tidak akan pernah melakukan apapun yang sama sekali tidak ada artinya. Di alun-alun utara, banyak siswa dari Akademi Beichang menatap tajam ke tengah alun-alun, sementara keringat dingin menutupi telapak tangan mereka. Pelarian dan pengejaran yang terjadi di dalam alun-alun terlalu mencengangkan, hingga mengguncang jiwa mereka. Selama keduanya melakukan kontak sekecil apapun, hasilnya mungkin akan sangat mengejutkan.
Saat ini, semua orang sedang melihat dua sosok yang berkedip dan melesat seperti hantu dengan napas tertahan. Blas. Saat tinju Suesi bergemuruh, cahaya berdarah menyebar di dada Mu Chen saat menuju sasarannya. Mengandalkan dampaknya, yang terakhir mundur secara eksplosif. Namun, Suesi dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Mu Chen berfluktuasi dalam sekejap. Jelas sekali, itu terguncang setelah pukulannya. Hal ini menyebabkan bayangan menyeramkan dan dingin muncul di mata Suesi. Jelebas ledakan. Gelombang darah tanpa batas menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi, sebelum berubah menjadi sepasang sayap darah ilusi yang samar-samar terlihat. Meskipun teknik gerakanmu misterius, sayang sekali aku sudah mengetahuinya. Saat sepasang mata hitam bertautan dengan mata merah darah, senyuman jahat muncul dari sudut mulut Suesi. Sebelumnya, meskipun ia berhasil menjerat Mu Chen, ia menemukan bahwa Mu Chen telah mempelajari teknik gerakan misterius. Oleh karena itu, dia menahan diri untuk tidak berusaha sekuat tenaga dalam upaya mengidentifikasi pola yang mendasari poin-poin penting. Setelah memecahkan semua misteri, tiba saatnya dia melancarkan gerakan membunuh habis-habisan. Harus dikatakan bahwa pengalaman tempur Suesi sangat kaya. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi orang yang berada di puncak Akademi Taiding. Ekspresi dingin muncul di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah Suesi, yang sudah sangat dekat dengannya. Auranya yang berbau darah sudah menerjang ke depan. Namun, tidak ada kecemasan atau kepanikan yang diharapkan muncul di mata orang tersebut. Berapa lama kamu akan terus beraksi di depanku? Senyuman dingin muncul di hati Suesi, sementara niat membunuh muncul di matanya. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat cahaya berdarah menyelimuti tinjunya, lonjakan jelas dan berbeda yang berbau darah muncul. Tampaknya ia memiliki kekuatan membunuh yang cukup. Saat cahaya berdarah yang melekat padanya meluas, segel darah bisa terlihat samar-samar saat terbentuk, sementara aura berdarah yang sangat deras meresap darinya. Armor Dewa Darah, segel penghancur spiritual Dewa Darah. Keluar. Saat aura berdarah menyembur keluar darinya, hembusan angin yang diselimuti cahaya darah yang mirip pilar darah pecah di udara. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, ia dengan cepat melesat ke arah kepala Mu Chen. Tampaknya, hal itu sudah cukup untuk membuat kepala Mu Chen meledak. Permainan kita telah berakhir. Raung Suesi saat cahaya berdarah terpancar dari matanya, sementara ekspresi jahat dan kejam menutupi seluruh wajahnya. Tinjunya pasti akan membunuh Mu Chen. Saat cahaya berdarah itu dengan cepat membesar di pandangan Mu Chen, lengkungan dingin dan menyeramkan mulai muncul di sudut mulutnya. Detik berikutnya, Suesi tampak melihat sambaran petir berwarna hitam berkilat-kilat di matanya. Faktanya, petir berwarna hitam mulai melintasi permukaan tubuh Mu Chen dan tampak memancarkan rasa yang merusak. Hurus-hurus belar. Gemuruh guntur tiba-tiba bergema di seluruh dunia saat busur petir hitam muncul secara tiba-tiba di sekitar tubuh Mu Chen. Kilatan petir hitam melilit tubuhnya, sementara sepasang mata yang awalnya berwarna hitam legam tampak semakin dalam dan tak terduga. Pada saat ini, tubuhnya tampak membesar, menyebabkan pakaiannya robek. Di dalam jahitan pakaiannya yang robek, seseorang dapat secara perlahan dan samar-samar melihat sesuatu yang mirip dengan tanda petir yang muncul. Armor Dewa Darahmu juga telah kuketahui. Oleh karena itu, ini harus diakhiri sekarang juga. Saat lengkungan mengejek semakin tinggi di sudut mulutnya, Mu Chen mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Tanpa ragu sedikit pun, sambaran petir hitam melengkung dan menari-nari di tinjunya sebelum mengembun bersama. Detik berikutnya, mereka membentuk matahari petir berwarna hitam di tangan Mu Chen. Jelebas ledakan. Saat tinju Mu Chen bergemuruh, di bawah tatapan dan napas tertahan semua orang, petir hitam matahari bergemuruh dengan keras ke arah tinju yang dipadatkan dengan kekuatan penuh Suesi. Detik berikutnya, petir hitam dan tinju berlumuran darah saling bertabrakan dengan keras. Delebar. Suara yang sangat besar bergema saat bumi tempat mereka berdua berdiri langsung hancur dan meledak.